Kevin boleh memimpin doa ya. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Siapa yang gak hadir hari ini? Hari Kita menyanyikan lagu agar anak-anak itu berjiwa nasionalisme. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo, bisa berdiri yuk. Semangat. Sakinah. Semangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Pada siang hari ini, Kak, Ibu akan melanjutkan materi dari minggu lalu terkait menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk topiknya itu menjaga keberagaman budaya. Ada kesepakatan kelas. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika guru menjelaskan? Iya, Kak. Mendengarkan. Oke. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Jawab. Yang pertama, kita akan menyimak video. Nanti diamati dulu, nanti anak-anak bisa menganalisis dari videonya itu. Yang kedua, nanti Ibu akan menjelaskan materi yang ada di PPT. Yang terakhir, nanti kita akan bermain secara berkelompok. Permainannya apa? Permainannya nanti edukatif. Diharapkan setiap tim itu mampu bekerja secara bersama-sama. Sebelum lanjut ke menonton video, Ibu akan memberikan soal terlebih dahulu untuk mengukur pemahaman apakah semalam udah belajar atau belum soal itu ya. Dikasih waktu mau berapa menit? Jangan lupa dikasih nama. Kasih waktu 5 menit buat mengerjakan. Apakah ada perbedaan budaya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian? Ada. Kalau di Kendal kira-kira budayanya apa? Beneran. Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menghargai dan menghormati apabila budaya kita itu berbeda. Sebelum itu kita akan menonton video terkait keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ini videonya disimak ya, sama sambil dicatat. Jadi di video tadi itu belajar tentang toleransi. Bukunya ini kalau misalnya ada yang penting nanti bisa dicatat juga di buku. Jadi toleransi itu apa? Di toleransi itu sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan budaya dan agama di Indonesia gitu. Jadi kita itu nggak boleh merasa agama ataupun budaya kita itu paling benar, itu tidak boleh gitu. Kita juga harus hidup secara damai dan aman, tentram, dan menghormati perbedaan budaya yang ada. Oke, untuk contoh tindakan sikap menghormati budaya dalam keluarga, ada yang mau menyebutkan tindakan menghargai di lingkungan sekolah? Oke, nggak boleh. Ayo Kevin. Ayo cepat. Berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya ataupun agama mereka. Melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal.
tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda, bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Oke. Untuk selanjutnya, sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Itu ada 3 contoh. Yang pertama, kita harus membantu tetangga yang terkena musibah. Betul. Yang kedua, menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. Dan yang terakhir itu tidak mengganggu tetangga saat beribadah. Gitu. Sikap ini juga tidak hanya dibaca, tapi dilaksanakan. Oke, jadi selanjutnya kan minggu lalu itu udah belajar tentang perbedaan agama. Itu termasuk ke keberagaman sosial, di mana sebuah kondisi masyarakat itu dengan latar belakang dan lingkungan yang berbeda-beda. Jadi keberagaman sosial itu meliputi misalnya keberagaman kepercayaan. Yang di Indonesia itu terdapat 6 agama. Lalu ada keberagaman lingkungan dan mata pencaharian. Ada keberagaman budaya, di mana bangsa Indonesia itu dibangun dari jumlah suku yang berbeda, jadi memiliki keberagaman budaya yang beraneka ragam. Seperti ada perbedaan budaya itu ada tarian adat di masing-masing daerah itu berbeda. Lalu upacara adat, lalu ada rumah adat juga itu berbeda. Senjata, terus ada makanan. Nah, selain makanan juga ada rumah adat. Jadi yang pertama itu bentuk keberagaman budaya di Indonesia, salah satunya rumah adat. Ini kan ada rumah gadang, itu di mana? Di Sumatera Barat. Itu bentuknya juga seperti lampu kerbau. Dapat dilihat. Terus ada rumah joglo juga. Jawa. Di Jawa. Terus ada rumah panjang. Rumah panjang itu bentukannya memanjang gitu. Itu di Jambi. Terus di Papua juga ada. Itu Brunei. Mirip kayak jamur bulat gitu. Itu di Papua. Lanjut. Nah, ini juga ada pakaian adat. Jadi di masing-masing daerah itu memiliki gaya busana yang berbeda-beda dan dari segi bentuk maupun model. Di Jawa Tengah itu juga ada tarian. Untuk tarian yang tidak asing di telinga kalian itu tari apa aja? Tari saman dari daerah mana? Tari pecak dari daerah mana? Terus tari apa lagi? Jangkrik. Itu ada di Sumatera Barat. Terus ada masih banyak lagi tari jengkol. Iya, tari tortor, betul sekali. Banyak banget keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, ada juga alat musik. Jadi di masing-masing daerah juga memiliki alat musik yang berbeda. Untuk selanjutnya itu ada senjata tradisional. Jadi masing-masing daerah itu memerlukan sebuah alat tangkap yang zaman dulunya itu dipakai untuk memburu binatang. Jadi ini juga misalnya ada kayak tombak gitu, itu masuknya ke senjata tradisional. Terus ada keris di Jawa Tengah, ada celurit juga Jawa Timur. Terus ada tombak, ada kujang juga, dan masih banyak lagi, banyak banget. Untuk lebih lanjutnya belajar di website. Nanti juga ibu akan mengirimkan link yang ada buat belajar. Ini namanya website untuk mengenal makanan khas daerah. Misalnya kita pergi ke NTT misalnya. Setelah
Budaya tersebut berupa rumah rakyat yang berasal dari daerah Mana? Coba timnya ada yang mencatat, nanti didiskusikan bareng-bareng. Oke, satuannya ke sini, buat tulis soalnya dulu. Yang kedua itu